Harapan Rina Nose untuk melepaskan status jandanya tahun ini rupanya pupus sudah. Demi fokus pada karir, Fahrul Razi ternyata lebih memprioritaskan pekerjaannya sebagai musisi dibandingkan memilih untuk menepati janjinya untuk menikah dengan Rina Nose. Lantas benarkah komunikasi di antara keduanya kini telah renggang? Benarkah Rina telah dimanfaatkan hanya untuk mendongkrak popularitas si penyanyi Brunei itu di Indonesia? Lantas bagaimanakah jeritan hati Rina Nose terkait hubungannya dengan Fahrul Razi? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Gonjang-ganjing kabar yang mengatakan Rina Nose dan Fahrul Razi telah putus nyatanya belum jua mereda. Bahkan di media sosial, Fahrul Razi dituding netizen hanya ingin mendompleng nama besar Rina demi meraih popularitasnya di Indonesia. Gelombang komentar pedas yang dikeluarkan netizen terkait sosok Fahrul Razi memang berawal dari kedekatan penyanyi Brunei itu dengan Rina yang akhir-akhir ini mulai renggang, terutama pasca keputusannya untuk mengundurkan tanggal pernikahannya dengan Rina. Lantas benarkah sesungguhnya benar adanya jika Fahrul Razi telah memanfaatkan kedekatannya dengan Rina Nose hanya untuk popularitas? Kalau saya mengatakan begini, bukan renggang, tetapi kembali kepada yang sewajarnya, itu saja. Allah sebenarnya memberi, bukan halangan sih. Ya kita bilang, no, belum lagi saat waktunya untuk disatukan. Jadi ya udah, mungkin di waktu yang lain. Insya Allah sih Januari, cuman kan nggak tahu kapan. Jadi bisa mungkin maju, bisa mungkin mundur lagi. Kalaupun gagal ternyata memang nggak berjodoh, ya udah, banyak orang yang begitu juga, udah tenang aja. Nah, kita lihat aja nanti jadi atau enggak gitu. Pengunduran tanggal pernikahan yang rencananya digelar pada tahun ini memang berasal dari Fahrul sendiri yang tiba-tiba merasa gelisah terhadap hubungannya dengan Rina. Namun benarkah bagi Rina sendiri keputusan Fahrul membatalkan pernikahan mereka adalah hal yang aneh dan sulit untuk dimengerti? Lalu benarkah pula keluarga Rina pun melihat sosok Fahrul sebagai sosok yang berbeda karena keputusannya yang tiba-tiba mengundurkan pernikahan tersebut? Ya sejak kegelisahan dia mulai muncul aja gitu. Jadi aku paham situasinya, tapi aku pun juga masih mempelajari karakternya gitu. Keinginannya banyak. Aku aja masih mempelajari dan memang pola pikirnya nggak seperti orang pada umumnya. Dia ini aneh gitu dan unik dan aneh gitu, dan memang harus orang-orang tertentu yang bisa memahami dia, harus orang-orang tertentu yang bisa diajak ngobrol sama dia gitu. Kami belum menikah sebenarnya. Jadi menurut saya ya udah harus kembali kepada porsi pacaran, porsi kebersamaan yang wajar. Sejauh ini sih saya tahu dia, saya kenal dia ya. Orangnya Orangnya aneh emang. Tapi saya nggak nilai aneh itu aneh dia, aneh macam-macam negatif, enggak. Masih dalam lingkup positif gitu ya. Maksudnya dia kan saya lihat itu sangat menginginkan kepuasan dalam berkarya gitu ya. Dia tuh sangat menggilai, mungkin ya kalau saya bilang menggilai seni gitu. Suara kekecewaan tampak benar-benar dirasakan oleh Rina maupun keluarganya. Bagaimanapun juga, persiapan untuk acara pernikahan yang rencananya digelar di Tanah Suci telah dilakukan. Namun dengan adanya sikap Fahrul yang ingin lebih fokus ke karir, tiba-tiba saja harapan Rina dan keluarga untuk segera mengakhiri status janda Rina di tahun ini serta-merta menjadi pupus. Lantas, benarkah keluarga Rina sangat kecewa terhadap sosok Fahrul Razi yang tidak konsisten dengan janjinya sendiri untuk menikahi Rina pada tahun ini? Yang memang belum berarti gitu. Kalau ditanya kecewa nggak ini diundur, ya kan secara teknis memang nggak bisa. Secara teknis visanya yang nggak keluar itu sebetulnya. Kalau akhirnya nggak jodoh gimana?
ya udah berarti nggak jodoh. Simpel. Udah, kenapa mesti dibingungin sih? Kalau memang ternyata aku harus sakit lagi, aku mesti cerai lagi, aku mesti begini, udah jalannya begitu ya. Saya sering bilang sama dia, kamu tuh harus dapat pasangan laki-laki yang kayak saya gitu. Apa maksudnya kayak saya? Saya ini nggak macam-macam. Selama saya nikah dari 2011 sampai sekarang, gak pernah saya keluyuran main sendiri sama teman-teman, enggak gitu. Jadi istri saya ditemu udah nggak ada masalah. Misalnya gitu contohnya gitu ya. Nah kalau sebelum-sebelumnya misalnya ada yang agak gimana, dia ini kan orangnya kalau dulu sih karakternya dia pencemburu ya, Rina ini. Saya tahu banget lagi. Makanya saya kenapa bisa ngomong kayak gitu. Kamu tuh harus punya pasangan yang kayak saya gitu. Nggak macem-macem gitu. Maksudnya gitu, itu simpel aja sebenarnya, tapi kan jarang, susah gitu nemunya yang kayak gitu. Namun di tengah banyaknya hujatan haters di media sosial kepada Fahrul Razi, meskipun kecewa pada Fahrul, toh Rina memilih tampil membela pria yang terlanjur disayanginya itu. Dalam sebuah curhatannya di media sosial, Rina bahkan memohon netizen untuk memahami Fahrul yang bukan seorang pria yang tengah berselingkuh, bukan pula seorang pelaku tindakan kekerasan ataupun juga seorang koruptor. Meski sakit, namun Rina memohon kepada para penggemar untuk tetap melihat renggangnya hubungan mereka sebagai jalan yang telah digariskan Tuhan. Melihat latar belakang Rina yang 2 kali gagal membina rumah tangga, bahkan beberapa kali mengalami kandasnya hubungan percintaan, sebut saja dengan Fahmi salah satunya, sepertinya Rina kini lebih memasrahkan segalanya kepada Tuhan. Sebelumnya makasih banget sebetulnya itu. Kalau dilihat dari komentar-komentar yang menghujat Fahrul itu kan sebetulnya dari fans-fans aku. Mereka mengatasnamakan atas dasar sayang, atas dasar cinta. Nggak mau Karina disakitin, nggak mau aku disakiti gini-gini. Makasih perhatiannya. Tapi jangan sok tahu gitu. Nggak ada masalah apa-apa. Soalnya nggak jadi nikah ya udah gitu. Inilah memangnya kalau orang bercinta itu maupun apa adanya kaitan dan maunya kita ini ingin menjaga, maupun dekat maupun jauh saling menjaga, itu aja. Namun meskipun pernikahan terancam batal, bahkan kabarnya hubungannya telah renggang, benarkah Rina dan Fahrul belum ingin memutuskan hubungan mereka sebagai kekasih? Apa yang membuat Fahrul lebih memilih untuk fokus pada karir dengan mengabaikan Rina, tapi masih tidak ingin putus dari Rina Nose? Iya, masih. Jadi dia aku nggak mau dibilang putus karena memang ya kami sedang introspeksi aja, itu intinya lagi introspeksi aja, menyendiri untuk introspeksi. Apapun tentang perhubungan kami ini ya, yang paling penting ialah saling mengerti ya, saling memahami, dan kami akan jalani ini dengan sewajarnya. Prilly Latukonsina dan Aliando akhirnya buka suara terkait video yang menyudutkan Aliando. Sementara itu, di tengah haul 3 tahun meninggalnya UJ, ada apa dengan Umi Pipik yang tak terlihat batang hidungnya? Benarkah konflik istri UJ dengan keluarga UJ belum kunjung mereda? Simak sesaat lagi, hanya di Was Was.